Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang ketiga dari pembahasan soal matematika dasar SSUI TB tahun 2026. Kali ini kita akan bahas mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Oke, di soal nomor yang 11 ini ada persegi ABCD ya dengan panjang sisi 10. Nah, kita gambarkan dulu ya guys. Nah, ini ada titik E katanya pada sisi AB sehingga CE itu akar 104. Oke. Jadi misalkan ya di sini adalah E gitu ya. Nah, CE itu katanya akar 104. Nah, tadi ini panjang sisi perseginya adalah 10 ya guys. Berarti ini 10. Nah, ini 10, semua sama ya, 10. Nah, kita mau mencari panjang si DE. Oke, nih ya. Nah, berarti kita harus cari dulu ya panjang dari si BE ya. Kita cari dulu BE, tinggal Pitagoras saja ya guys. Berarti akar 104 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nah, ini nanti kan jadi 104 dikurang 100 ya. Yang tidak lain adalah 4. Akar 4 sendiri adalah 2. Nah, jadi ini BE-nya 2 guys ya. Berarti AE adalah 8 ya, supaya panjang A ke B 10. Kan persegi itu sisinya semua sama. Sehingga untuk panjang DE dengan Pitagoras juga ya, kita nanti bisa langsung cari. Berarti 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nih 64 tambah 100 ya, berarti akar 164. Yakin kalian bisa ya, ini sangat mudah. Yang ke nomor 12. Nah, ini kita diuji ya tentang operasi aljabar pecahan ya. Jadi ada perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, tentunya ini karena ada tanda kurung ya, maka diutamakan kurungnya dulu yang dikerjakan. Nah, yang di dalam tanda kurung ini ada operasi kali, kurang, dan tambah ya. Utamakan dulu yang kali ya. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berarti nanti ini jadinya adalah 7 kali 1 per ya, 4 kali 2 alias 7 per 8 ya guys. Nah, kemudian dikurang. Ini kalau kita mau kali ke dalam minusnya, ini kan langsung aja ya, berarti jadinya plus 3 per 8 gitu ya, plus 1/4 ya, kemudian ditambah dengan 5 per 16. Nah, kemudian di sini kan ada bagi ya. Kalau dibagi suatu pecahan itu sama dengan dikali, tapi pecahannya kita balik ya guys, jadi 2 per 1. Nah, yang di dalam sini kita bisa samakan penyebut semua, sepertinya harus per 16 ya. Berarti ini kali 2 jadi 14, ini kali 2 jadi 6. Kalau 4 berarti supaya 16 kali 4 ya. 1 kali 4, 4 ya, ditambah 5. Nah, ini nanti kalikan dengan 2 per 1 ya. Nanti 2 sama 16 bisa kita coret dulu jadi 8. Ini 20 tambah 9 ya, berarti 29 ya guys. Jadi hasilnya adalah 29 per 8. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini juga kakak yakin kalian bisa ya. Nah, berikutnya nomor 13. Di sini ada katanya Indira berada di permukaan tanah. Sedangkan sebuah drone berada tepat di atas pada ketinggian H meter. Maksudnya di atasnya si Indira ya. Indira bergerak ke arah timur sejauh 5 meter, sementara drone bergerak ke arah utara sejauh 6 meter tanpa perubahan ketinggian. Nah, jika jarak Indira dan drone setelah keduanya bergerak adalah 11 meter, berapa nilai H kuadrat? Nah, sepertinya kita harus membayangkan dalam 3D atau dimensi 3 ya guys. Jadi, ini kita bisa menggunakan balok aja ya. Nah, ini posisi Indira harus kita tentukan ya. Kita memperhatikan pergerakan Indira mau bergerak kemana. Nah, ini kan bergeraknya Indira itu ke timur nantinya ya. Kita tahu kalau dalam arah mata angin ya, kalau timur itu ke kanan, kalau barat ke kiri ya. Berarti si Indira kita tetapkan di sini guys. Nah, di sini Indira. Kemudian si drone-nya ini nanti kan bergerak ke arah utara. Kalau utara berarti ke sana ya.
sana ke atas ya, istilahnya ke belakang gitu ya. Berarti nanti pas ya, benar ya. Nah, ini si drone-nya di sini. Nah, jadi si Indira bergerak ke arah timur sejauh 5 meter, sementara drone-nya bergerak ke arah utara sejauh 6 meter. Nah, gini. Nah, jadilah mereka berjarak 11 meter. Nah, ini 11 ya. Nah, kalau kita perhatikan H tadi, H itu kan ketinggian ya. Berarti ini H tingginya atau jarak antara Indira sama si drone ya. Berarti nanti ini si jarak akhir yang 11 ini sebenarnya kan sama kayak diagonal ruang ya guys. Nah, kalau kalian masih ingat ya, diagonal ruang suatu balok ada rumusnya kan ya, akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Ini akan lebih mudah ya guys. Nah, kalian bisa juga menggunakan Pitagoras ya, tapi bertahap, nggak bisa langsung. Nah, jadi diagonal ruangnya itu 11. Sekarang ukuran panjangnya berarti 5 ya. Kemudian lebarnya berarti 6 ya. Lebarnya 6 karena si drone-nya itu kan menunjukkan lebar ya. Kemudian ketinggiannya adalah H. Nah, ini tinggal kita proses ya, jadi 11 kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 tambah H kuadrat. Jadi supaya nih akarnya hilang ya, kita kuadratkan langsung. Jadi 121 sama dengan 61 ya, ditambah H kuadrat. Sehingga kita dapat nilai H kuadratnya adalah 60. Nah, ini juga sebenarnya mudah ya, asal kita bisa membayangkan gambarnya. Nah, berikutnya yang nomor 14. Nah, di sini ada pecahan ya. Kalau kita perhatikan pecahan yang sebelah kiri itu bentuknya lebih kompleks dari yang sebelah kanan. Nah, ini cara pengerjaannya ada dua cara ya guys. Jadi kalau cara yang pertama nanti ya, kita kali silang ya. Kita kali silang. Berarti nanti 4x plus A dikalikan x plus B ya. Kemudian 4-nya kita kali x kuadrat plus 10x plus 24. Nah, ini kita kalikan, nanti kumpulkan masing-masing koefisien x kuadrat samain dengan koefisien x kuadrat. Koefisien x samain dengan koefisien x. Konstanta samain dengan konstanta ya. Nanti kita pasti akan mendapatkan nilai A sama B-nya. Cuman agak sedikit panjang ya guys. Nah, ini silakan diteruskan kalau buat kalian yang penasaran dengan cara yang pertama. Nah, dalam hal ini kakak akan menjelaskan cara yang lebih mudah guys. Ya, tapi butuh kreativitas ya cara yang kedua ini. Nah, logikanya kalau pecahan yang di sebelah kiri itu lebih kompleks, artinya ini penyebutnya saja kuadrat, sehingga dia menjadi bentuk yang sederhana ibarat kata. Berarti ini pasti mereka ini mempunyai faktor pembilang dan penyebut yang sama. Artinya ada yang sama berarti bisa dicoret sehingga bentuknya seperti yang di sebelah kanan kan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan atas ini koefisien x-nya kan 4, sementara bawah itu koefisien x-nya kan x kuadratnya kan 1. Jadi nggak ada, kalau di faktorin itu nggak mungkin ada 4x plus sekian, pasti kan x sama x kan ya, x plus sekian tambah x plus sekian. Nah, jadi kalau seperti ini kalian harus paksa 4-nya dikeluarkan. Berarti nanti jadi A per 4 kayak gini ya guys. Nah, nanti bagian bawah sekalian kita faktorin ya, bisa lah ini dikali 24 jumlah 10 tentunya adalah 6 dan 4 ya guys. Nah, x plus 6 x plus 4. Nah, sehingga nih 4-nya ini bisa kita coret ya. Nah, sekarang mana yang sama kita belum tahu nih ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau x plus A per 4 itu sama dengan x plus 4, maka apa kesimpulannya? Kita dapat nilai A per 4-nya berarti 4, alias A-nya adalah 16 ya, hanya 16. Nah, sekarang berarti kan kalau dia sama, ini kita coret ya guys. Kalau dia sama berarti ini kita coret x per A per 4
dibagi X plus 6 kali X plus 4, ini kita coret sehingga kita tinggal nyamain ya, si B nya itu ya berarti 6, tidak lain ya kan. Nah, jadi pasangan A, B yang pertama adalah 16,6 ya. Nah, ini langsung nemu guys, tanpa kita susah-susah ya. Nah, ternyata sudah ada ya pilihannya. Kalau misalkan nggak ada di option, kita harus cobakan yang satunya lagi ya. Ketika X plus A per 4 ya sama dengannya itu yang X plus 6, berarti A per 4 nya sama dengan 6 ya, artinya A nya sendiri adalah 24. Nah, ketika A nya 24, maka bentuk pecahannya berarti X plus X A per 4 ya dibagi X plus 6 kalikan dengan X plus 4 yang sama dengan 1/per X plus B ya. Gini ya guys, jadi X plus A per 4 nya kita coret dengan X plus 6 ya kan. Kalau tadi kan dicoretnya sama X plus 4, soalnya yang kita samakan itu ini ya, X plus A per 4 dengan X plus 4, makanya kita coret itu. Nah, jadi kalau seperti ini ya berarti B-nya dipastikan 4 guys. Nah, jadi pasangan yang kedua ya, A, B untuk yang kedua adalah harusnya 24,4. Tapi di sini disebutnya 24,6 ya, berarti salah. Nah, gitu ya teman-teman untuk cara yang kedua. Dan menurut kakak ini lebih mudah, karena kalau kalian teruskan cara yang pertama ini, nanti akan menemukan bentuk dua persamaan yang harus disubstitusikan. Ya, repot ya, sepertinya nanti kalian akan harus memfaktorkan bentuk kuadrat. Oke, berikutnya nomor 15. Sini ada polinom berderajat 3, punya akar-akar 4, 6, dan min 5. Diketahui P0 min 240, berapa koefisien X kuadrat? Baik, polinom itu kalau dikatakan dia punya akar-akar 4, 6, dan min 5, kita tahu ya, kalau misalkan akar-akar itu kan diperolehnya dari pemfaktoran ya. Supaya saya dapat akarnya adalah X sama dengan 4, berarti kan nanti ini X min 4 pemfaktorannya. Kemudian supaya dapat 6 berarti X min 6. Dan supaya dapat min 5 berarti X plus 5. Nah, ini kan bisa jadi di depan itu ada koefisien ya, X pangkat 3-nya, dari X pangkat 3-nya. Kita misalkan aja A. Ya. Nah, dari mana saya dapat A, Kak? Nah, di sini ada data P0 sama dengan min 240. Kita masukkan aja 0 ya. Berarti A kali min 4 kali min 6 kali 5 ya. Berarti P0 kan 240 tapi minus ya. Sama dengan ini jadinya 30 kali 4 ya, jadinya 120 ya guys. Plus ya, 120A. Nah, berarti kita dapat A-nya itu adalah minus 2. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus PX-nya sekarang jadi min 2 dikali ya X min 4 dikali X min 6 dikali X plus 5. Nah, supaya mendapat koefisien X kuadrat ya sepertinya nih kita harus kalikan dulu ya. Min 2 ini jadi X kuadrat min 10X plus 24 ya guys. Kali sama X plus 5. Kemudian ini min 2-nya kita kali ke dalam ya. Jadinya min 2X kuadrat plus 20 min 48 ya, kalikan dengan X plus 5. Nah, ini nggak perlu kita selesaikan ya sampai dapat penjabaran pangkat 3-nya, tapi karena kita butuhnya adalah koefisien X kuadrat ya, maka kita langsung fokus untuk mencari bentuk yang ada X kuadratnya. Berarti kita kali yang kuadrat dengan konstanta atau X dengan X gitu ya. Nanti akan dapat yang kuadrat kan ya. Jadi yang pertama nih min 2X kuadrat kali 5 jadinya kan nanti nih min 10X kuadrat ya. Kemudian 20X dikali X jadinya plus 20X kuadrat.
Nah, tentu hasil dari suku yang memuat X kuadrat itu jadinya adalah 10X kuadrat. Berarti koefisiennya adalah 10 ya guys. Nah, begitu untuk pembahasan bagian yang ketiga ya. Kita tunggu untuk pembahasan bagian keempatnya.